Baiklah, tadi kita sudah membahas 5 macam teori kedaulatan. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, dan yang kedua yaitu teori kedaulatan raja, dan yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara, yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum, dan yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Dan negara Indonesia itu menggunakan teori kedaulatan yang mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, dalam video ini Pak Guru akan membahas materi baru, yaitu pada bagian bab 3 mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi pertama ini, Pak Guru akan membahas materi tentang hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya apabila kalian like and subscribe channel Pak Guru agar Pak Guru lebih bersemangat dalam membuat materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih pengertian daripada kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan menjalankannya dengan segala cara yang tersedia. Dalam materi kedaulatan ini, kita tidak asing mendengar yang namanya kedaulatan rakyat. Apa sih itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Dalam materi kedaulatan rakyat ini juga kita tidak asing mendengar yang namanya demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah rakyat memilih warga lain sebagai wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Negara Indonesia adalah negara yang menggunakan demokrasi perwakilan. Bisa kita lihat di mana kita sebagai warga negara Indonesia memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan umum. Selanjutnya, kita akan membahas sifat daripada kedaulatan yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu asli, artinya adalah kekuasaan tersebut tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu permanen, artinya kekuasaan tersebut tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Dan yang ketiga yaitu tunggal, artinya kekuasaan tersebut satu-satunya dalam negara tanpa dibagi ke badan-badan yang lain. Dan yang keempat yaitu tidak terbatas, artinya kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Selain mempunyai sifat, kedaulatan juga mempunyai bentuk yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam, artinya negara yang merdeka memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola pemerintahnya sendiri atas kehendak dari bangsanya sendiri, dan kekuasaan untuk mengelola segala yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu kedaulatan keluar, yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat dengan kekuasaan yang lain. Contohnya yaitu menjalin kerjasama dengan negara lain, menyatakan perang dan perdamaian, dan mengikuti organisasi internasional.
Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam teori kedaulatan yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, yang kedua yaitu teori kedaulatan raja, yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara, yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum, dan yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Yang pertama kita akan membahas teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi yang berasal daripada Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kuasa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya sebagai pemimpin negara dan wakil Tuhan di dunia. Teori kedaulatan ini biasanya digunakan oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Adapun pelopor daripada teori kedaulatan ini yaitu Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja sebagai penjelmaan daripada kehendak Tuhan. Karena kekuasaan tertinggi berada di tangan raja, sehingga raja berkuasa secara berwenang-wenang. Adapun pelopor daripada teori kedaulatan raja, yang pertama yaitu Niccolo Machiavelli, yang kedua yaitu Jean Bodin, dan yang ketiga yaitu Thomas Hobbes. Yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi berada pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan bangsa. Kedaulatan lahir bersamaan dengan terbentuknya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir atas kehendak negara dan diabdikan untuk kepentingan negara. Penganut teori ini melaksanakan pemerintahan secara tirani. Hal ini dibuktikan dengan sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Adapun pelopor daripada teori kedaulatan ini yaitu Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara menjamin hak-hak warga negara dan kesejahteraan umum, serta penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Adapun pelopor teori kedaulatan ini yaitu Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus menjamin hak-hak rakyatnya. Adapun pelopor teori kedaulatan ini, yang pertama yaitu J.J. Rousseau, yang kedua yaitu Johannes Althusius, yang ketiga yaitu John Locke. Adapun menurut John Locke, terbentuknya suatu negara melalui dua cara. Yang pertama yaitu factum unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara, dan yang kedua yaitu factum subjectionis, yaitu perjanjian antar individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Dan yang keempat yaitu Montesquieu. Adapun menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Adapun kekuasaan yudikatif biasa disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Baiklah, tadi kita sudah membahas 5 macam teori kedaulatan. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, dan yang kedua yaitu teori kedaulatan raja, dan yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara, yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum, dan yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Dan negara Indonesia itu menggunakan teori kedaulatan yang mana sih? Negara Indonesia adalah negara yang menggunakan teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Karena negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang berlaku dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Baiklah, itulah saja materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada video ini berkaitan dengan hakikat dan teori kedaulatan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian kerjakan post test yang linknya terdapat dalam deskripsi video ini. Itulah saja materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.